Kan, nama saya Raden Saputra Sitomorang dengan NIM 2201030027. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yaitu tentang korosi, pero, dan onpero. Satu, korosi. Pengertian korosi dalam perkapalan adalah proses kerusakan material yang disebabkan oleh reaksi kimia antara material dengan lingkungan sekitarnya, seperti air laut, udara, dan zat kimia lainnya. Korosi dapat menyebabkan kerusakan pada struktur kapal, peralatan, dan komponen-komponen lainnya. 2. Jenis-jenis korosi. Yang pertama, korosi karat. Korosi karat yang disebabkan oleh reaksi antara besi dengan oksigen dan air. 2. Korosi galvanik. Korosi galvanik yang disebabkan oleh perbedaan potensial antara dua logam yang berbeda. 3. Korosi kavitasi. Korosi yang disebabkan oleh proses kavitasi, yaitu proses pembentukan gelembung-gelembung di udara di dalam cairan. 3. Dampak korosi. Dampak korosi ini ada beberapa poin. Yang pertama, kerusakan struktur, kerusakan peralatan, biaya perawatan, biaya keselamatan. 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi korosi. Yang pertama, lingkungan. Lingkungan dapat dapat air laut, udara, dan zat kimia lainnya dapat mempengaruhi korosi. 2. Material. Material ini dapat jenis material yang digunakan dapat mempengaruhi korosi. 3. Suhu. Suhu yang tinggi dapat mempercepat korosi. Kelembapan. Kelembapan yang tinggi dapat mempercepat korosi. 6. Pero dan onpero. Yang pertama, pengertian pero. Pero dalam perkapalan adalah material yang mengandung besi atau Fe. Sebagai komponen utama, material ini digunakan secara luas dalam konstruksi kapal karena kekuatan dan ketahanannya. 2. Pengertian onpero. Onpero adalah material yang tidak mengandung besi atau Fe sebagai komponen utama. 7. Karakteristik pero dan onpero. Yang pertama, pero. Di sini ada beberapa poin. Yang poin pertama, kekuatan yang tinggi. 2. Mudah dibentuk. 3. Harga yang relatif murah. 4. Berat. 5. Mudah korosi. Sedangkan onpero tahan korosi, ringan, mudah dibentuk, harga yang relatif mahal, kekuatannya yang lebih rendah dibandingkan pero. 8. Kelebihan dan kekurangan pero dan onpero. Kelebihannya pero yaitu kekuatan yang tinggi, mudah dibentuk, harga yang relatif murah. Sedangkan kelebihannya onpero berat, mudah mudah dan dapat korosi. Kedua, non-pero. Ada di mana kelebihan non-pero ini tahan korosi, ringan, mudah dibentuk, dan kekurangan non-pero ini harga yang relatif, kekuatan yang lebih rendah dibandingkan dengan pero. 9. Penggunaan pero. Pero digunakan secara luas dalam konstruksi kapal, termasuk poin pertama, struktur kapal. Pero digunakan sebagai material utama dalam konstruksi struktur kapal, seperti badan kapal, geladak, dan lain-lain. 2. Mesin kapal. Pero digunakan sebagai material utama dalam konstruksi mesin kapal, seperti mesin diesel, mesin turbin, dan lain-lain. 3. Peralatan keselamatan. Pero digunakan sebagai material utama dalam konstruksi peralatan kapal, seperti ankor, winch, dan lain-lain. Yaitu 10. Penggunaan onpero. Penggunaan onpero dalam konstruksi kapal termasuk ada beberapa poin. Yang pertama, pipa kapal. Onpero digunakan sebagai material utama dalam konstruksi kapal, pipa kapal. 2. Peralatan navigasi. Non-pero digunakan sebagai material utama dalam konstruksi peralatan navigasi seperti kompas, GPS, dan lain-lain. 3. Peralatan keselamatan.
Non-ferro digunakan sebagai material utama dalam konstruksi peralatan keselamatan seperti pelampung, jaring keselamatan, dan lain-lain. Baik, sampai sini hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.